Selamat datang kembali di podcast Sotai Film. Yo. Sudah lama kita mati suri. Lama banget ya terakhir, kapan tahu ya. Terakhir video apa sih? Lupa gitu. The Batman. Oh iya Batman. Batman betul. Pattinson. Batman di YouTube viewsnya kecil, tapi di Spotify bagus. Terus yang banyak viewsnya di YouTube itu adalah yang Akbar sendiri. Yang Akbar itu apa? Apa namanya? Cinta pertama, kedua dan ketiga. Itu hampir ribuan ya. 7.000 luar biasa. 9.000 apa sekarang? Di Spotify-nya kecil. Gua gak ngerti apa tuh yang buat video episode yang itu ramai banget penontonnya, gak ngerti. Karena mungkin ini juga kali ya, Akbar tuh sebenarnya bukan review itu mah, dia mah storytelling itu. Curhat dari awal sampai diceritain semuanya. But anyway, kita balik lagi di Sotoy Film Podcast, dan untuk episode kali ini saya Oliver. Saya Oliver sih. Masa gue Charles? Harusnya gue Charles ya. Iya, gue kan kacamataan ya. Iya. Kali ini ada Almond, Aceh. Kita mau ngebahas sebenarnya kita udah pernah review series ini di season pertamanya kan ya. Yaitu Only Murders in the Building. Mungkin kalau yang udah nonton juga udah tahu lah ceritanya kemana, dan di ending season yang pertama juga kan 3 orang ini ketangkep kan. Nah iya benar. Si Oliver, si Mabel sama Charles ini ketangkep, dikira bahwa dia yang ngebunuh Bani itu adalah yang istilahnya bukan penanggung jawab ya. Dia yang megang apartemen itulah ya. Ya penanggung jawab. Tanggung jawab gitu ya. Penanggung jawab. Berhenti di situ, dan di season 2 ini dimulai Interogasi si bertiga itu. Bertiga itu ya. Yang polisinya nyolot banget itu. Bener. Dirilis di 29 Juni kemarin, langsung 2 episode 1 sama episode 2, dan kita juga akhirnya tahu setelah nonton episode 1 dan episode 2, oh ternyata mereka hanya menjadi terlapor ya. Terlapor. Apa kalau judulnya pertamanya? Apa ya? Person interest apa gitu lah pokoknya. Iya gitu. Ya pokoknya intinya dia yang terlapor lah gitu. Jadi belum jadi tersangka karena setelah investigasi barang buktinya belum kuat karena memang si Bani ini ternyata matinya oleh 8 kali tusukan pisau. Nah, iya benar, dan yang di badannya itu memang jarum itu kan. Jadi jarum apa sih, rajut? Iya, jarum rajut gitu. Dan akhirnya pertama ya udah mereka ke bawah karena mereka kan juga terkenal mengungkap sebuah pembunuhan yang tidak bisa diungkapkan polisi. Betul sekali. Dan akhirnya ya udahlah mereka lepas, dan mereka juga mencoba menginvestigasi lagi atau menyelidiki siapa sih sebenarnya yang ngejebak kita bertiga. Gitu. Dan kalau di sini sih dia udah terkenal ya. Mereka udah terkenal ya. Udah banyak fansnya juga. Terus ya sebelum mereka dilepasin juga pokoknya udah lu sementara ini jadi terlapor, tapi ingat lu jangan ngelakuin hal-hal kriminal apapun itu, termasuk juga podcast itu juga. Udah lah, nggak usah bikin, lu jalanin hidup aja, cari hobi yang lain. Gitu. Soalnya polisi cewek lupa gue juga namanya tuh, yang polisi itu ya, polisi lesbi itu. Dan di antara bertiga ini di episode 1 tuh di masing-masingnya punya kayak mau ada bukan kehidupan baru ya, kayak dapat sesuatu lah setelah kena kasus itu. Si Charles dapat tawaran lagi. Ya, jadi Uncle Brazos. Terus Oliver juga akhirnya sama Amy Schumer. Dia ketemu Amy Schumer untuk bikin ngebeli podcastnya hak siar ya? Hak siar ya itulah ya. IP-nya buat dibikin series. Betul. Cuman syaratnya mereka harus lolos dari namanya harus bersih dulu. Betul. Makanya kan itunya mau dipisahin Kak. Kalau si Mabel dia kan emang seniman pelukis ya? Pelukis. Gitu. Akhirnya dapat tawaran galeri gitulah ya. Yang mana galerinya adalah salah satu karakter baru yang dibintangi oleh artis baru juga. Maksudnya bukan artis baru, dia baru banget ya. Maksudnya artis yang ikut di Only Murders in the Building, yaitu Cara Delevingne ya. Dia yang punya galerinya itu kan. Terus sama Amy Schumer. Ini baru 2 nih yang muncul nih. Belum tahu yang lain-lain lagi gitu. Kalau di episode pertama sebenarnya lebih ngebahas ini sih ya. Maksudnya cerita tentang gimana mereka setelah diperiksa setelah diperiksa gitu. Udah itu aja. Karena kan ini juga kayak yang kemarin cuma setengah jam kan episode. Cuma setengah jam, betul. Itu terus sama ini kan kalau di awal tuh kayak ragu buat
ngelanjutin podcast. Bener. Karena yang diomongin polisi, terus juga si Mabel kayak ya udahlah, pengen jalanin hidup yang normal aja. Sampai akhirnya di titik endingnya itu, betul. Mereka memutuskan ya udah nih kita harus bikin lagi nih, kita harus pecahin nih pecahin lagi gitu. Jadi episode 1 sih lebih ke kayak konflik. Awalnya mereka nggak mau bikin lagi, tapi akhirnya sampai ke titik ya udahlah kita terusin lagi. Turning point akhirnya Mabel kan yang memulai untuk Mabel, itu apa ya? Mereka udah ke kamarnya Bani dulu belum sih? Di episode 1 lupa gue. Udah ya. Udah meriksa kan. Ketemu burung. Apa? Mrs. Gambolini. Jadi mereka tuh kayak ngedenger dari saluran udara gitu. Iya. Saluran udara katanya Oliver di film gitu kan. Pokoknya gitu-gitu terus akhirnya kok ada suara Bani gitu. Akhirnya mereka samperin lewat saluran udara dan keluar ternyata suara dari burung apa nih namanya? Amazon kuning. Iya, burung. Kayak kakak tua lah tapi bukan kakak tua. Bisa ngomong gitu. Ternyata suara itu dari itu. Ya udahlah akhirnya mereka memutuskan di ini lagi seperti biasa di air mancur di Arkonia. Yoi. Ya di situ. Yang naik itu kan. Tempat nongkrongnya. Yang lucu itu bagian lucunya yang di situ. Si pas Mabel bilang, "Yuk kita bikin podcast lagi." Mike masih ada kan? Udah gue gadein sih tapi gak bisa gue ambil lagi kok. Udah gue balikin sih tapi bisa gue ambil lagi anjingnya Oliver ya. Bener ya Oliver ya maksud. Udah gue gadein tapi tenang masih gue bisa ambil lagi gitu. Anjing. Tolol gitu. Tapi di tengah itu juga Oliver biasa ya, maksudnya dia kan sama duit mah gimana gitu ya. Soalnya sebelum mereka memulai lagi kan udah ditawarin dulu tuh sama Amy Schumer kan. Iya. Gitu. Terus si Charles juga kayak agak gamblang juga dia, gua ambil apa enggak, tapi gua ambil gue sebagai paman Brazos, gue tuh pengennya Brazos lagi gitu. Ya udahlah akhirnya mereka mulai lagi gitu ya. Itu ending pertama ya di episode pertama ya. Kocak sih. Kocak. Episode kedua judulnya kalau nggak salah lupa gue juga. Judul kedua tuh apa ya? Terlapor. Pelukisan ya apa sih? Oh iya pokoknya ya itulah ya. Karena kan ini balik ke kasusnya si Bani ini. Bani lagi betul, kasusnya si Bani. Dan itu berarti di episode 2 adalah mereka menemukan pintu rahasia dari kamarnya si itu Bani kan? Iya benar. Yang dari lemari itu kan? Dari lemari. Itu berawal karena mereka lagi nyari sesuatu untuk menyelidiki lah, karena kan mereka udah mulai podcast lagi kan. Tiba-tiba ada si Howard yang punya kucing sama si Uma kan. Uma tuh teman dekatnya si Bani kan. Mereka yang mirip. Agak mirip kan? Agak mirip. Akhirnya mereka datang terus mereka pengen ngumpet segala macam, terus ngumpet akhirnya mereka menemukan ruang rahasia lah gitu, menuju ke bawah ya kalau saya. Ya langsung ke bawah. Lift gitulah, elevator gitulah, lift gitu ke bawah. Dan tujuannya si Uma dan Howard kesana adalah untuk mengecek lukisan yang cukup porno juga ya maksudnya. Yang lukisan yang porno tapi mahal harganya. Jadi si Uma tuh kayak pengen nyari ini harga ini ya. Habis itu akhirnya mereka menemukan ruangan, terus ya udahlah mereka turun. Akhirnya sampai ke bawah tuh ke lantai bawah di mana itu jalan rahasia lah gitu. Mereka juga kaget, ternyata Bani juga aksesnya banyak ya, wajar lah, namanya juga penanggung jawab apartemen gitu kan. Ya udah di situ akhirnya mereka menemukan lukisannya di ini yang akhirnya mereka cabut terus akhirnya mereka pada pulang masing-masing. Ternyata Charles telepon lu ke kamar, ada di rumahnya si dia. Charles. Judulnya ini dijebak. Dijebak betul. Judul episode keduanya. Dijebak. Dan akhirnya ada lukisan yang Uma dan Howard cari ada di rumahnya Charles. Rumahnya si Charles. Makanya kan kata si Oli juga, ini jangan-jangan emang sengaja nih si pembunuhnya tuh pengen ngejebak kita. Dan lukisannya adalah ada seorang laki-laki tua yang memeluk perempuan telanjang juga lah ya. Tetenya kelihatan. Sebuah biji jakar. Biji jakar kelihatan. Dan di belakang lukisannya ada tulisan Savage yang mana itu kan nama belakangnya si Charles kan, Charles Hayden Savage gitu. Dan kocaknya lagi si di lukisan itu ternyata modelnya bapaknya si Charles. Bapaknya Charles. Dan yang menarik lagi yang bikin gua kaget di episode 2, wah anjing ini ditariknya jauh juga ya. Sampai ke masa lalunya bokapnya si Charles karena kan gitu. pasti tua banget. Charles aja udah tua kan. Udah tua betul. Gimana bapaknya dong?
Udah gitu juga bahwa akhirnya ada karakter baru, nyokapnya Bani kan datang. Nyokapnya Bani yang mana yang punya lukisan ternyata. Yang punya lukisan. Akhirnya itu juga kelucuan tuh mereka yang mau mencoba membalikan lukisan tapi akhirnya nggak bisa gara-gara pintunya ketutup. Yang kan karena memang dibukanya dari dalam, nggak bisa dari luar. Ditaruh di samping tong sampah, kira lukisannya hilang pas ketika Charles mau ngambil lagi kan ya. Diambil ternyata sama si Amy Schumer. Tapi emang kalau si nyokapnya si Bani juga kan sempat yang lucu tuh yang ini kan. Yang pas di scene jangan-jangan dia ngebunuh anaknya sendiri, tahu nggak? Betul, iya. Charles kata si Oli, wah ternyata pembunuhnya adalah ibunya sendiri. Terus kata si Mabel, masa sih lu ngelihat dong, masa dia kan mati 8 tusukan, lihat yang dia maju, pengen ngangkat aja susah ngangkat. Dia mau motong keju aja susah apalagi nusuk orang katanya kan. Lucu banget itu aja. Tapi apa kita tandain aja dulu dia katanya. Kata si Oliver kita tandain dulu aja dia katanya. Anjing. Lucu tuh. Terus berarti yang bikin kita kaget lagi di endingnya lagi, ya kan? Jadi ternyata si tujuannya sebenarnya awalnya si yang mereka yang waktu kita tarik mundur ke awal, mereka kan ke kamarnya si Bani kan. Oliver punya tujuan lain kan, dia pengen cari surat-surat yang apalah surat berharga atau berharga surat lah apa gitu ya. Pokoknya semua diambil buat jadi penyelidikan lah intinya gitu. Karena kan gini, si Mabel kan juga inget kan kata-kata beberapa kata-kata yang diucapkan sama si Bani sebelum mati kan. Betul. Kayak 14 sama Savage betul. Makanya kan dia curiga ke Charles juga. Makanya si Charles kan pas di papan itu nulis nama dia sendiri. Suspeknya Mi tanda tanya. Tanda tanya betul. Dia juga meragukan dirinya sendiri. Betul. Agak ini juga sih. Nah, makanya di episode yang kedua ini sih pertanyaan teka-tekinya tuh udah mulai dikuak nih. Gua sukanya sih kalau di episode 2 gitu. Pace-nya tuh cepet gitu dari episode 1. Benar. Ya kita namanya kan season awal lah dikasih konflik awal. Betul. Terus dikasih ya udah kita mau ini pas di 2 langsung dihajar semua. Semuanya benar. Di apa namanya? Ya tadi ternyata lukisan itu adalah lukisan palsu. Betul, ya kan? Lukisan palsu. Terus yang tadi 14 Savage benar. Itu tuh udah mulai dikuak. Betul. Nah, bagusnya di jangka waktu 30 menit banyak yang ini sih. Gua sukanya emang kalau Only Murder itu gitu padat gitu loh. Benar. Kalau kita nonton yang episode yang season 1 pun kayak satu episode tuh kayak banyak banget informasi tapi cuma 30 menit. Benar. Dan ini pun gitu. Dan apa ya di ending episode itu selalu bikin kita anjing apa nih? Apalagi gitu. Gitu. Kayak di sini kan juga ternyata si Bani itu membuat surat wasiat kalau si nyonya siapa namanya? Gambolini. Si burung ini dititipin ke si Oliver, betul. Nah, pas di situ pas lagi mereka bertiga lagi ngobrol-ngobrol si burung itu malah ngomong aku tahu siapa pelakunya. Anjir endingnya di situ kayak anjir apaan nih maksudnya? Apaan nih maksudnya? Nah itulah pertanyaan itu sih. Dan 2 episode ini menurut gue cukup bagus juga untuk awalan season 2 gitu. Tapi memang kalau dibilang kelucuan sih kayaknya sih kita sepakat di pertama tuh ya maksudnya. Iya, yang di pertama tuh season pertama maksudnya lebih padat lah komedinya. Bener. Ini tuh komedinya masih ada, cuman kayak berkurang aja porsinya. Betul, kayak berkurang. Dan karena kan memang secara ini juga lebih dalam ya maksudnya ceritanya. Udah bukan lagi tentang pembunuhan temannya Mabel, tapi ini udah pembunuhan si itu terus dibawa ke sejarahnya. Bener. Jauh tentang banget. Itu nyata nyokapnya Bani adalah selingkuhan bapaknya. Betul, maka si Charles bilang jangan di kakak gua. Iya betul, Bani jangan kakak gua. Udah gitu bawa siapa namanya pelukisnya si Rosa Cooper itu yang mana juga dia mati. Rosa Cooper itu mana yang mana dia juga matinya secara misterius gitu. Udah kemana-mana nih bisa pokoknya belok kemana-mana nih. Iya dikasih banyak banget inilah, kita dikasih banyak alternatif nih mau ini kesini, ini mau kemana nih, kita bisa berpikir sejauh apapun lah imajinasi kita gitu. Iya, liar lah ini. Liar ini cukup liar karena ditariknya jauh juga ke ke sejarahnya si Arkonia sendiri, iya kan. Terus ternyata hubungan affair antara nyokapnya Bani dan bokapnya Charles. Gitu. Makanya nggak heran kalau komedinya agak dikurangin. Betul. Tapi nggak tahu ya nanti di episode selanjutnya gitu ada kejutan apa lagi. Tapi tetap lucu sih, maksudnya tetap lucu. Maksudnya komedinya tuh benar-benar komedi mereka gitu. Iya, benar komedi. Bukan mereka. Yang kan komedinya mereka kan memang bukan yang slapstick yang gimana kan. Emang komedi orang-orang random aja. Iya, orang random.
Lucu banget. Tapi emang titik punchline itu gua rasa ya memang di Oliver sebenarnya. Emang sengaja ditaruh. Kesetnya adalah Charles ya. Keset Charles. Mabel tuh kayak yang ini aja, yang ngebenerin gitu. Ngebenerin. Terus ngelurusin lagi. Apa namanya komedinya itu cukup tajam dan getir gitu ya. Maksudnya ya ugly truth gitu bener. Omongan itu bener tapi agak pedes aja dan lucu gitu. Parah. Dan 2 episode sih kalau disuruh kasih skor sih buat gue ya 2 episode 1 sama 2 aja ya. 8 lah. 8 sama lah. Kalau dua-duanya ya. 8 lah karena memang itu tadi pace-nya cepat dan kita nggak ngantuk gitu nungguin. Iya benar. Kita udah satu kayak gini, kedua langsung kayak gini. Benar. Kita udah siap nih di minggu besok. Kira-kira apa lagi nih kejutan yang mau dikasih. Bener, itu sih yang selalu ditungguin dari. Karena gue lihat trailernya aja pun ada satu adegan, ada scene di mana mereka bertiga ke penjara untuk ngobrol sama si Jen. Iya. Mungkin nggak tahu tuh ada apa juga tuh, ada rahasia apa juga, dan memang Arkonia ini nggak ngerti karena kalau nggak salah di episode 2 juga jelasin yang punya Arkonia itu sebenarnya juga yang bikin Liv yang rahasia itu untuk ngintip orang segala macam. Iya sih. Benar. Emang terkutuk situ apartemen tuh, gue juga nggak tahu, dan mungkin di season 2 ini akan diungkap sedalam-dalamnya sih soal kemalangan orang-orang yang tinggal di sana gitu, karena memang sering ada pembunuhan apa segala macam di situ ya. Itu sih kan. Oke, berarti kalau dari skor kita berdua sepakat 8, dan thank you juga pokoknya segitu aja kali untuk review Only Murders in the Building untuk season 2. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau begitu terima kasih banyak, dan jangan lupa juga kita kasih apresiasi untuk masih ada ya? Masih ada kayaknya. Masih ada. Lumayan. Spotify lumayan banyak loh. Paling tinggi itu sekarang The Batman soalnya sampai 200-an. Luar biasa kan. Ya udah, sekali lagi terima kasih. Kita berdua pamit and bye bye. Mati kan?